Oke, cek. Oke guys, kita akan bervlog dulu ya dengan cara santai saat sekarang ini, karena kemarin itu saya sudah buat liputan khusus terkait dengan kasus situs Karang Kamulian begitu ya. Tetapi karena banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan, jadi vlog-vlog itu nggak kunjung kelar. Jadi mungkin kita sekarang vlognya ringan, tapi tetap pada kasus tentang situs Karang Kamulian itu. Seperti diketahui, kasus situs Karang Kamulian itu sempat booming kemarin di sosial media akibat tindak tanduk salah seorang peneliti yang mengatasnamakan dirinya adalah sebuah tim ekspedisi. Seperti itu, dan kemudian kasus ini ditindih oleh aksi demo yang beredar di seluruh Indonesia kala itu, yang melakukan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kasus ini tidak serta-merta ditutup karena ada kelanjutan cerita dari Kerajaan Galuh ataupun generasi penerus daripada silsilah Kerajaan Galuh itu. Seperti apa tanggapan dari generasi terkini penerus tahta Kerajaan Galuh? Bersama saya Jurta Pekan Selobi Omnivora, kita simak vlog berikut ini. Pemirsa, kelakuan pengunjung situs Karang Kamulian, Kecamatan Cijeonjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang menginjak batu petilasan Karang Kamulian baru-baru ini viral membuat warga Ciamis menjadi geram. Akibat viralnya perbuatan tersebut menginjak batu lambang peribadatan yang ada di situs Ciung Wanara, Bojong Galuh, Karang Kamulian, mengundang reaksi keras dari para kabuyutan. Ketua Kebudayaan Galuh, Yat Rospia Brata, mengatakan pihaknya akan melaporkan para pengunjung yang menginjak situs Karang Kamulian itu ke Kepolisian Polres Ciamis guna menghindari gejolak di tengah masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Ciamis akan melaporkan para pengunjung yang menginjak batu lambang peribadatan zaman Kerajaan Galuh di situs Karang Kamulian, Kecamatan Cijeonjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin 5 Oktober 2020 yang telah lalu. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Ciamis, Erwan Darmawan, sangat menyesalkan perbuatan para pengunjung tersebut dan bisa terancam hukuman. Mereka bisa terjerat hukum tentang pelestarian cagar budaya dan perbuatan tidak menyenangkan. Agar kejadian pelecehan lambang peribadatan yang ada di situs Ciung Wanara, Bojong Galuh, Karang Kamulian tidak terjadi lagi, pihaknya akan memperketat para pengunjung yang masuk berkunjung ke lokasi tersebut. Pihaknya merasa tidak paham dengan apa dan tujuan motif seperti apa pengunjung tersebut melakukan hal yang di luar dugaan seperti itu. Jelas-jelas situs yang ada di Karang Kamulian adalah peninggalan sejarah yang sudah berdiri hampir 1000 tahun lebih. Reaksi kecaman juga hadir lewat sosial media setelah kedua foto oknum daripada penginjak situs Karang Kamulian tersebut diupload lewat Selobi Omnivora Channel, yang kemudian akhirnya direposting oleh berbagai media yang menggunakan ranah sosial media sebagai perluasannya, sehingga menuai kecaman dari berbagai pihak. Postingan tersebut di-share sebanyak 438 kali dan di-repost oleh berbagai media yang menganggap perilaku daripada kedua oknum tersebut sangat tidak menghormati leluhur sebagai tetua pendahulu mereka. Setelah mengetahui aksi foto-fotonya itu booming di sosial media, akhirnya pelaku membuat klarifikasi ringan dengan membuat video permintaan maaf yang Anda bisa simak sendiri. Seperti ini dia. Dana, Ketua Tim Ekspedisi dari organisasi House of Harman. Hari ini kita sedang dalam rangka kegiatan melakukan penelitian pendahuluan mengenai babak sejarah Puret Tikendai.
Madiun. Lalu dalam salah satu kunjungannya kita mengunjungi Karangkamulyan di satu spot yang disebut situs Panaikan. Kita didampingi oleh kolega atau teman yang membantu juga di situ, bahwa dikatakan di sana keutamaan tentang filosofi Panaikan dengan interpretasi kita naik gitu, bahwa dengan naik itu ada suatu keutamaan gitu. Nah, sekiranya itu dianggap kami dengan resmi menyatakan memohon permintaan maaf gitu. Demikian, mungkin terima kasih agar menjadi maklum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disesalkan sekali ulah Taufik dan rekannya dengan mengunjungi situs Karangkamulyan dan melakukan hal yang tidak senonoh di situs tersebut. Untuk kedepannya, Dinas Pariwisata akan memasang papan himbauan agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali di waktu yang lain. Sementara itu, dari Kerajaan Galuh serta Kabuyutan Kerajaan Galuh akhirnya berdiskusi untuk musyawarah mufakat terkait dengan kejadian yang menimpa situs Karangkamulyan tersebut. Dan salah satu generasi Kerajaan Galuh berbagi informasi kepada kita, yakni Raden Hanif Radinal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Menanggapi hal yang baru-baru ini terjadi di situs Batu Petilasan Karangkamulyan, kami mengadakan sawala bersama, baik dari pihak pemerintah daerah, akademisi, Dewan Kebudayaan, keluarga adat, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh budaya dan seniman, nonoman. Kami berkumpul semua sawala membahas hal tersebut. Pertama-tama kami sangat prihatin tentunya melihat generasi muda yang pada dasarnya cukup mempunyai pengetahuan sehubungan dengan sejarah dan juga mendalami akademisi sampai tidak mengenal norma-norma budaya. Pada dasarnya kami sawala dan bersepakat bahwa kita tidak fokus pada oknum dan hukumannya, namun kita lebih mencari, mendalami bagaimana hal tersebut bisa terjadi, melihat fenomena yang ada sehubungan dengan bagaimana generasi muda kita ke depan, bagaimana bangsa kita ke depan. Kita semua mempunyai PR bersama, mempunyai kewajiban bersama untuk menanamkan norma-norma budaya, karena budaya merupakan jati diri bangsa, pemersatu bangsa yang senantiasa harus kita lestarikan bersama. Oleh karena itu, kami dengan seluruh elemen masyarakat sepakat untuk mengangkat budaya dan melestarikannya bersama-sama generasi muda. Insya Allah kami mencanangkan beberapa program bersama pemerintah sehingga kita semua menghargai nilai-nilai luhur yang ditinggalkan para leluhur kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kendati keputusan yang akan diambil bernuansa kebijakan, namun apapun yang dikata, perilaku pengunjung Taufik yang berpose dengan menginjak batu lambang peribadatan keagamaan di salah satu situs yang ada di Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis tersebut sungguhlah tidak sesuai dengan etika.
Semoga di lain waktu tidak terulang kembali kisah seperti itu yang melupakan pelecehan terhadap tempat peribadatan roh leluhur di masa yang telah silam. Baik pemirsa, demikianlah liputan saya kali ini terkait dengan perkembangan kasus penginjakan daripada situs Karangkamulian di Ciamis, Jawa Barat. Akhir kata, saya Jero Tabakan Selobi Omnivora. Terima kasih Anda telah menyimak liputan ini dan sampai jumpa.